Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita taati yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Buya Dr. Kiai Al-Hajj Badruddin Muhammad MHI, yang saya hormati, yang sama-sama kita taati para jajaran pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, yang saya hormati Murabbi Abna Al-Ghazali Ustaz Syihab Jufani SH, yang saya hormati caca-caca musyrif Mabna Al-Ghazali, dan tidak lupa para adik-adik mahasantri Mabna Al-Ghazali yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya tadi agak kaget. Biasanya setelah pembacaan Maulid At-Tibai ini ada sambutan. Ternyata kok tiba-tiba saya langsung ditunjuk, sehingga saya ya langsung maju. Mudah-mudahan saya tidak lama-lama. Ya kira-kira berapa lama? Setengah jam cukup ya? Nah, kalau ada lebihnya ya tidak apa-apa, sedikit lah. Makanya biasanya kan dikasih kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada lebihnya ya lebih setengah jam, mohon maaf. Para adik-adik mahasantri, para caca-caca musyrif dan murabbi yang semuanya saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rutinan kita setiap bulan, yaitu pembinaan setiap mabna, yang mana pada malam hari ini kita bertempat di masjid. Biasanya kemarin-kemarin di halakoh ya, hari ini di masjid, ini spesial. Maka monggo yang belum niat iktikaf, kita niat iktikaf di masjid ini. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Karena kalau di halakoh tidak bisa niat iktikaf. Mudah-mudahan majelis kita ini ditakdir menjadi majelis yang nafi'an mubarakan fid-dini wad dunya wal akhirah. Terlebih lagi tadi sudah dibacakan dan kita baca sholawat Maulid At-Tibai bersama-sama. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitabnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berjudul An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, di bagian akhir itu beliau mengutip tulisan dari Al-Qadhi Iyad. Syafaat Rasulullah itu ada 5 macam. Yang pertama adalah syafaat yang diberikan ketika berada di padang mahsyar. Semua orang, umat mulai dari umatnya Nabi Adam sampai nanti akhir zaman itu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu hisab. Maka ketika itu adalah penantian yang sangat melelahkan, sangat panas. Ya, di Qomil Utuyan juga dijelaskan itu. Tapi kemudian orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah ini durasi waktunya menjadi singkat, panasnya tidak terasa. Itulah yang disebut dengan syafaat uzma, yaitu pertolongan terbesar. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat yang jenis yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Terus syafaat yang kedua bentuknya seperti apa? Di situ dijelaskan. Yang kedua itu
Ada orang-orang yang sudah masuk daftar penghuni neraka, di list namanya ini, lalu mendapatkan syafaat Rasulullah, dihapus, tidak jadi masuk neraka. Lalu yang ketiga, ada orang-orang yang sudah masuk neraka, lalu mendapatkan syafaat Rasulullah, dientas dari neraka. Lalu yang keempat, ada orang-orang yang masuk ke surganya Allah bighairi hisab. Lalu yang kelima, ada orang-orang yang sudah masuk surga lalu naik kelas di surga itu, yang asalnya kelas ekonomi naik kelas bisnis, yang asalnya kelas bisnis naik kelas eksekutif, VIP, VVIP. Itu juga merupakan salah satu bentuk syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengantar karena tadi sudah dibacakan Maulid At-Tibai, yaitu madaih beserta sholawat kepada Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati, jadi acara begini ini mudah-mudahan kalian tidak bosan. Karena kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 26, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu akan ada manfaatnya bagi orang-orang beriman. Nek ono uwong, apalagi mahasantri, naudzubillah, dielingno kok gak mempan, ini berarti ada sesuatu dengan keimanannya. Karena ayatnya wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berarti harus introspeksi, harus evaluasi, ini ada apa? Ya, peringatan itu jenisnya banyak, bisa berupa nasihat, mau'idhah, bisa berupa apresiasi, termasuk pemberian piala-piala begini ini. Ini memberi apresiasi kepada yang rajin-rajin, tapi menjadi peringatan bagi yang belum rajin. Loh, ini peringatan. Kalau kita tidak bisa mengambil ibrah, ya lewat aja. Allah biarin dapat piala, saya juga bisa beli sendiri. Bukan itu tujuannya. Tapi ada peringatan di dalam penghargaan apresiasi yang diberikan oleh Mabna. Saya beberapa kali, saya ini kan terus terang saja, warga Al-Ghazali ini saya tidak hafal satu persatu. Kalau ketemu di jalan lalu senyum sambil manduk, saya tidak tahu itu Al-Ghazali atau bukan. Tapi kalau kakak-kakak musyrif kalau sudah hafal Al-Ghazali. Yang mahasantri saya belum hafal terus terang. Masih ono saya ketemu lalu pura-pura tidak tahu melaku aku yo gak ero iku arek Al-Ghazali apa dudu. Sampai-sampai pernah ketika saya ini mau jamaah Isya, saya itu yang heran, masih ada mahasantri itu yang tidak memiliki kepekaan. Jamaah Isya ini sudah iqomah dikumandangkan, Allahu Akbar, sudah qomat lah. Lu ngono iku ndek mburi kono ana sing cek nutupno rokoke ambek kopi. Dia seakan-akan telinganya itu tuli, tidak mendengar dek ini wis qomat, padahal dek ngarep ora. Kecuali kalau sampean masih di perjalanan yang berhenti ku angel golek masjid durung ketemu tapi krungu adzane atoh. Ini beda konteks. Mungkin dek ngarep. Saya pernah suatu ketika saya turun ke sana, saya obrai. Ada yang cuma delok tok ngene. Aku gak ero Al-Ghazali apa dudu, kaya dudu. Paling lalu dianggap ini sopo kok ada aneh-aneh karepku toh. Ya. Jadi kalau begitu itu diperingatkan, sudah ada yang memperingatkan, siapapun yang memperingatkan, kok kemudian tidak ada efek di dalam hati kita, kembali tadi itu, berarti ada sesuatu dengan keimanan kita. Naudzubillah.
Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lah gak tanfa, zikronya enggak bisa tanfa, berarti mukmininnya dipertanyakan. Karena konsep takwa itu kan begini lah. Saya ini belum masuk, saya nanti akan mengutip beberapa dawuh di sini, tapi insya Allah tidak lama-lama, cukup setengah jam dari sekarang. Nanti ngomongnya gitu lagi, setelah 20 menit, insya Allah setengah jam dari sekarang. Jadi ceramahnya hanya setengah jam. Sejak kapan? Ya sejak disampaikan dari sekarang itu, makanya cukup setengah jam. Ya kan sesuatu itu kan begitu aja, itu kan soal sudut pandang. Di Mahat banyak yang sakit, berapa yang banyak? Enggak, sebenarnya cuma satu, yang lain temannya ikut-ikutan sakit. Itu sama kayak saya dulu pernah tanya di penjual sepeda ontel, sepeda panjang, sepeda gendong itu. Mereknya kan mahal-mahal. Yang paling murah ya 1,5 juta, 2 juta. Jadi itu sampai ada yang 25 juta, sampai ada yang 30 juta. Saya tanya ke yang jual itu, ini keistimewaannya, kelebihannya apa? Sepeda yang 30 juta dengan yang 1,5 juta ini bedanya apa? Kata orangnya, kalau yang 30 juta itu Pak, itu mancalnya cuma sekali Pak. Wah enak lah. Dan terus setelah itu tinggal nambahin. Jadi mancal sebisa baru karena nambahin. Lah sing 1,5 juta mancalnya akeh. Yang 30 juta mancal sekali, setelah itu tinggal nambahin. Nah ini soal sudut pandang tadi. Kembali ke materi. Tutup dulu. Yang mana? Cak Umar. Sampai tutup lagi. Oke. Saya lanjutkan. Kembali ke yang tadi. Jadi saya pernah, ini saya tidak tahu waktu itu ada di antara kalian atau tidak. Saya sih berharap bukan dari Al-Ghazali. Tapi walaupun bukan dari Al-Ghazali, saya sesungguhnya punya kewajiban moral untuk ngilingno. Kan begitu. Jadi koyak-koyak itu kalau orang tidak tahu Masjid Tarbian sudah penuh sesak sehingga tidak cukup sampai di luar-luar. Padahal di sini itu longgar kita ya. Sampai musyrif itu jaga di sana. Saya sampai nggak Melayu. Jadi kalau sing meturono ya. Jaga. Itu sampai merelakan karena tugas sehingga jamaahnya nanti belakangan. Itu bukan berarti begini. Wah, aku pengen jamaah, aku musyrif gak jamaah. Ini tugas bro. Beda konteksnya. Karena ada maslahah yang harus dicapai, ada darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ada mafsadah yang harus dicegah, maka musyrif itu merelakan seorang diri, satu orang di sana, satu di sana, sampai cegah ucul. Lah kok jadi telok, lah sampean pengen kaya ngono, ya dadi ya musyrif yang bertugas seperti itu. Itu sama dengan seperti umpama ada petugas keamanan. Suasananya genting. Lalu dia harus menjaga ketika ada sholat jamaah, dia tidak jamaah karena harus melaksanakan tugasnya, kan begitu. Nah ini tolong, saya berharap betul-betul mahasantri khususnya Mabna Al-Ghazali ini tidak ada yang seperti itu. Jenenge Mas Muhammad itu ya langsung dipenuhi yang depan. Jangan kemudian milih yang belakang dhisik, milih yang dhuwur dhisik. Dhuwur harus dipilih pojok dhisik ngono, ya Allah. Ngono iku ono ngono iku. Jadi bukannya dipenuhi sini, enggak, milih pojok kono sih. Alasannya apa? Kenapa kok di belakang? Mari salam, cek dan iso buka HP, lek ngarep gak enak sawangane. Apa karena gamenya tadi masih seru-serunya. Lho ngene kok ono. Jadi kene wiritan sing dhuwur kono game itu ada. Tapi bukan Mabna Al-Ghazali. Bukan beneran lo ya. Ndak beneran lo ya, bukan ndak jauh beda lo ya, beda ini konteksnya. Jadi ini saya sudah menyampaikan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kenapa? Lungun itu bagian dari adab. Ini akan kita sampaikan terkait dengan etika. Adab itu apa? Arek ngerti unggah-ungguh. Unggah-ungguh enggak hanya depan orang. Sampai ketemu cacak musyrif, ketemu murabbi, ketemu pengasuh di grup, bukan itu. Sampai setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Liyane wiritan. Ono sing buka HP, main game, kira-kira nilainya kalau dinilai ngono iku pokroh tak gak ngono. Pokroh itu apa? Ngono iku bener apa ndak? Semua akan mengatakan itu tidak bener. Bahkan yang main game sekalipun dalam hatinya pasti mengatakan tidak bener. Makanya singitan di mburi. Lah sing sergep-sergep coba di ngarep, gak wani. Ono ah santri sergep di ngarep.
kemudian setelah salam wiritan ngorong game. Kamu ini mesti sih gak beres ini. Dari sisi etika, bagaimana tata krama Anda di masjid ini? Bagaimana adab saudara ketika yang lain wiridan takarrub ilallah, sampean takarrubnya lewat free fire, sampean takarrubnya lewat ngono-ngono. Ini nggak bener ini. Berarti adabnya perlu dipertanyakan, gitu loh. Padahal orang itu pinternya kayak apa? Ini yang pernah saya sampaikan di awal pertemuan kita dulu, ketika ta'aruf ma benar. Lalu kemudian kalau episode yang kemarin, bulan kemarin saya menyampaikan terkait dengan presensi. Kita belajar dari bagaimana Nabi Sulaiman itu mengabsen pasukannya, kan begitu. Sekarang saya kembali lagi ke adab. Ini yang kadang-kadang 2 bulan sudah mulai lupa. Nek sampean gak ono niat untuk merubah, yo angel. Jadi adab, ini soal adab. Jadi adab itu jangan dianggap hanya ketika ketemu di depan orang, tapi adab itu sifatnya luas. Termasuk tadi itu, waya wiritan kok ngetin, ini tidak beradab. Padahal Pancasila sudah mengatakan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas itu. Loh kan iya. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu putranya Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu digambarkan dengan sifat halim, yang satunya alim. Surat As-Saffat ayat 101. Ayat 100, Nabi Ibrahim itu isinya doa Rabbi habli minas shalihin. 101 Allah menyatakan firman-Nya fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira bagi Ibrahim dengan kelahiran seorang gulam, seorang anak yang halim. Halim itu kalau kita lihat terjemahannya itu adalah anak yang santun. Santun itu ngerti unggah-ungguh, bisa memposisikan diri secara tepat. Itu halim. Di surat Az-Zariyat ayat 28 firman Allah wa basyaruhu bighulamin alim. Mereka karena ini beritanya ini yang bawa adalah malaikat. Jadi Az-Zariyat itu bercerita 2 orang malaikat, Wakilah Jibril dan Mikail, yang menyamar sebagai manusia, ini mau pergi ke tempatnya kaumnya Nabi Lut, mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Tapi mampir dulu singgah di rumahnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Yang Nabi Lut itu setelah Nabi Ibrahim dibakar api yang tidak terbakar, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Lut itu termasuk yang kemudian beriman, fa'amana lahu Lut di surah Al-Ankabut di juz 20 itu. Tapi kaumnya Nabi Lut ini membangkang, termasuk ini penyuka sesama jenis. Sehingga mau dihancurkan malaikat, diutus oleh Allah, malaikatnya mampir ke Nabi Ibrahim. Disuguhi tidak mau makan, akhirnya malaikat menjelaskan identitasnya. Karena Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abu Dhaifan, karena beliau itu sangat suka menjamu tamu, menghormati tamu luar biasa. Singkat cerita, kemudian malaikat menyampaikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan diberi anak yang alim. Alim itu apa? Pinter, cerdas, itu alim. Mufassirin ada berbeda pendapat. Mayoritas mengatakan yang disebut dalam surah As-Saffat fabasyarnahu bighulamin halim itu yang dimaksud adalah Nabi Ismail. Karena ayat berikutnya falamma balagha asyuddahu yang itu loh, yang mau menyembelih itu, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu kan Nabi Ismail. Maka halim itu adalah Nabi Ismail. Yang wabasyaruhu bighulamin alim, mufassirin mayoritas, walaupun ada yang mengatakan itu Nabi Ismail juga, tapi ada yang banyak yang mengatakan ini Nabi Ishak. Jadi Nabi Ismail itu
lahir ketika Ibrahim berusia 86 tahun. Sementara Nabi Ishak itu lahir dari ibu yang bernama Sarah. Sarahnya sudah berumur 90 tahun lebih, sudah menopause. Lalu Ibrahim sudah 120 tahun lebih. Diberi kabar gembira, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka kemudian lahirlah anak yang namanya Ishak. Ishak itu cerdas, pinter luar biasa. Yang kecerdasannya itu kemudian menurun kepada secara genetik kepada putranya. Siapa putranya Nabi Ishak? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. 12 inilah yang menjadi suku-suku besar Bani Israel. Wa qatta'nahu muthnatay asyrata asbatan umama. Salah satunya Nabi Yusuf alaihi salam. Salah satunya ada namanya Yehuda, sehingga klan mereka disebut Yahudi. Cerdas-cerdas orangnya. Karena keturunannya Nabi Ishak yang disifati oleh Al-Qur'an wa basyaruhu bi ghulamin alim. Nabi Ismail disifati fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nek iso padukanlah dua hal ini, yo bener yo pinter. Nek gak iso minimal bener, ini gak bisa ditawar. Pinter iku kok katut nek sampean wis bener. Tapi kalau Anda ndak bener, pinternya iso hilang. Loh, hak ini. Betapa banyak di masyarakat kita orang sing pinter tapi ndak bener, nggak dipakai oleh masyarakat. Orang akan mengatakan begini, arek iku lho sakjane pinter, IPK lu 4,50. Oh, saking pinter. Jadi 4,0 itu ndak puas. Akhirnya ijazahnya transkrip nilai dioret-oret ganti 5,50. Saking pinter. Tapi gak duit atau kromo. Gak digawe naudzubillah. Tapi nek ono arek gak patek pinter. Wis ta. Bener. Masyarakat akan menilai arek iku lho masyaallah iso menempatkan diri, ngerti unggah-ungguh. Sampeyan akan diberi kesempatan oleh masyarakat. Disitulah sampeyan mengamalkan ilmu walaupun sedikit. Yang ilmu itu walaupun sedikit kalau diamalkan pertama untuk diri sendiri. Karena orang bener tuh mesti ngamalkan ilmunya. Itu akan berkembang. Allah yang langsung mengajar, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sampeyan akan jadi orang hebat. Wis ta. Makanya benar itu harus diasah. Adab itu harus betul-betul diperhatikan. Makanya saya kutip di sini di muqaddimah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ya. Dulu saya pernah menyampaikan di awal pertemuan dulu, itu perkataannya seorang ulama namanya Ruwaim radhiyallahu anhu. Ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adaba daqiqan. Jadi ilmu itu sebagai garamnya, tepungnya itu adalah akhlak. Tepungnya itu adalah adab. Tepungnya itu adalah karakter. Tepung dengan garam lebih banyak mana? Tepung, garam itu tidak usah banyak-banyak. Ya kalau garamnya banyak ya menyesuaikan, tepungnya lebih banyak. Sama kalau beli weci, beli menjes, beli gorengan, uyahe sak kilo, tepungnya sak sendok, kira-kira ya apa rasanya? Waduh, gak karu-karuan. Maka tepungnya yang lebih banyak, garamnya itu akan memberikan rasa. Lek kalau uyahe plus gak sedep, gak enak. Kalau asinnya plus, tapi lek kakean yo gak enak. Tapi dalam konteks ini ada perpaduan yang seimbang, tapi adab harus didahulukan. Nah sekarang saya lanjutkan. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu. Ini sekarang kata-katanya Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu seorang ulama generasi salaf. Jadi ada ulama itu salaf, ada kholaf. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau disebut kholaf itu generasi penerus tapi yang baik. Tapi kalau disukun kholfun itu generasi tapi yang tidak baik. Makanya Al-Quran ini ayatnya fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Itu adalah khalf. Jadi kalau nyebut ada ulama kholaf bukan khalf, itu beda dalam istiqmal, beda dalam penggunaan. Jadi bahasa Arab itu begitu.
Nah, Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak nama beliau, itu lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Beliau ini seorang ahli pakar hadis, pakar sejarah, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau kita menyebut nama ulama lalu disebut dia adalah seorang ahli hadis, maka jangan dianggap oh berarti gak iso ngaji. Karena ulama-ulama dulu itu pasti mendasari keilmuannya itu dengan Al-Quran, yaitu hafal di luar kepala, baru ngejar ilmu yang lain. Jadi setelah Al-Quran baru hadis. Jadi jangan disebut, kalau disebut oh ini ahli fikih, seorang faqih, maka Qurannya enggak, Quran itu sudah tidak ada masalah, itu sudah beres. Enggak kayak kita kuliah lalu sambil terus gini terus kono ngaji kelas apa ya, kelas asasi ya nggak apa-apa, itu masih lumayan timbangannya kan ngaji kelas kan begitu. Malah yudroku kullu lah yudroku kullu. Tapi kalau ulama dulu itu sejak kecil tuh betul-betul bagus. Kalau kita ini kan enggak, kadang sejak kecil itu sibuk dengan yang lain-lain, akhirnya ngaji ini sing lali. Begitu kuliah diingatkan ngaji itu penting. Saya kan kuliahnya jurusannya psikologi loh, iya. Tapi nanti yang dibawa menghadap kepada Allah itu adalah sama ini so ngaji tangga. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Oke, kita lanjutkan. Kata Ibnu Mubarak itu begini, Rek. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kami ini lebih membutuhkan terhadap sedikitnya etika atau adab atau karakter dibanding banyaknya ilmu tapi tidak ada etikanya. Ya tadi itu pinter tapi kan dua etika. Mending gak patek pinter tapi dua adab. Itu penting sekali. Ini saking pentingnya yang namanya adab. Adab itu apa sih? Adab itu maknanya etika, karakter, akhlak tercakup di situ. Adab itu bisa juga maknanya sastra. Karena sastra itu mencakup isinya keindahan. Maka adab itu adalah sesuatu yang indah. Rasulullah dawuh, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah itu kan sejak kecil sudah ditinggal oleh ayahnya, ibundanya. Lalu kemudian orang-orang yang mencintai beliau diramut oleh mbahnya, kakeknya wafat, dan terakhir oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Tapi dengan wafatnya kedua orang tua ketika beliau masih kecil, maka disinilah Allah turun tangan langsung yang mendidik beliau. Makanya Rasulullah dawuh, adabani Rabbi, Tuhanku yang telah mendidik diriku, fa ahsana ta'dibi, maka menjadi baguslah, maka akhlakku ini menjadi yang terbaik. Ini yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting sekali. Tadi itu berangkat dari wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena lanjutan ayat itu Adz-Dzariyat ayat 27 sudah banyak yang hafal. Apa lanjutannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, berarti apa kalau kita kaitkan dengan ayat 26? Maka terkait dengan ya'budun illa liya'budun, ya, untuk menyembah kepadaku, maka ini tidak lain dan tidak bukan harus sering saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr, kan begitu. Saya lanjutkan. Wa qila li imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu pernah ditanya begini, kaifa syahwatuka lil adam? Ya Imamuna asy-Syafi'i, bagaimana kemauan panjenengan yang begitu kuat terhadap etika, terhadap adab itu seperti apa? Jadi Imam Syafi'i itu ditanya begitu. Imam Syafi'i itu termasuk imam madhab yang beliau masuk kategori mujtahid mustaqil mutlak, yaitu orang yang berijtihad secara independen.
Beliau menciptakan sendiri metodologinya untuk beristimbat hukum, menggali hukum dari Al-Quran. Jadi anak-anak saya ngomong ini, ngapain kok ikut Imam Syafi'i kok tidak langsung kembali ke Al-Quran? Ikut Imam Syafi'i itu sesungguhnya mengikuti Al-Quran, tetapi kita percayakan kepada ahlinya. Karena kalau kita langsung merujuk ke Al-Quran, gak paham bahasa Arab, modalnya hanya terjemahan, rusak tadi ini. Bahkan Gus Baha itu sering cerita kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allah tidak melanjutkan dengan siratillah, yaitu jalannya Allah, enggak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini penafsirannya dalam surah An-Nisa. Ini namanya at-tafsir Quran bil Quran. Makanya berarti belajar agama untuk menggapai petunjuk Allah itu melalui generasi ke generasi orang-orang yang bisa dipercaya. Itulah pentingnya terkait dengan sanad keilmuan, apalagi terkait dengan agama. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Fahimtum? Nah, saya lanjutkan. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu luar biasa. Saya agak menyimpang sedikit sebelum masuk ke pertanyaan kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia ini menjadi mazhab yang paling besar yang diikuti oleh umat Islam seluruh dunia. Di Indonesia ini mayoritas Syafi'iyah, yaitu pengikut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu masih keturunan Quraisy. Jadi nasabnya sambung sampai Fihr. Fihr itu Quraisy itu. Jadi beliau itu orang Arab asli. Tapi beliau ikut ayahnya ketika itu masa peperangan, sehingga akhirnya orang tuanya ini ketika berada di Gaza, di Palestina, lahirlah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di tahun 150 Hijriah. Kalau tidak salah sekitar 756 Masehi. Lahir Imam Asy-Syafi'i. Setelah beliau usia 2 tahun oleh ibunya, dia diajak kembali ke Makkah, yaitu ke tempat tinggal nenek moyangnya Quraisy. Di Mekah inilah Imam Asy-Syafi'i itu bertemu dengan guru-guru yang luar biasa. Di antaranya ada Sufyan bin Uyainah dan ada guru-guru yang lain. Sampai usia 13 tahun, banyak dari guru-gurunya itu yang menyarankan Imam Asy-Syafi'i itu untuk mencari guru lain, karena stok ilmu yang ada pada satu guru itu sudah habis. Ya Syafi'i, carilah guru ini karena di saya sudah selesai. Itu saking alimnya Imam Asy-Syafi'i. Sampai dia usia 15 tahun oleh gurunya, saya apa namanya, itu Imam Asy-Syafi'i itu sudah diberi izin untuk memberikan fatwa di Masjidil Haram. 15 tahun loh, awal dia 15 tahun iso apa? Kuliah itu usia berapa? 17. Imam Syafi'i itu sudah beres semua. Jangan ditanya hafalan Qur'annya sudah di luar kepala. Maksudnya wis paham. 15 tahun. Setelah itu Imam Asy-Syafi'i itu belajar kitab Al-Muwatta. Beliau menghafal kitab Al-Muwatta itu hanya dalam hitungan 9 hari. Al-Muwatta itu sangat masyhur sekali ketika itu. Itu ditulis oleh Imam Malik yang berada di Madinah. Akhirnya Imam Syafi'i itu matur kepada ibunya, ingin belajar kepada Imam Malik. Ini sesuai perintah gurunya tadi, itu belajarlah ke Imam Malik di Madinah. Apa kata ibunya Imam Syafi'i? Berangkatlah wahai anakku, berangkatlah, nanti kita ketemu di akhirat. Jadi ibunya ini saking semangatnya anaknya menuntut ilmu, kata-kata motivasi yang muncul dari ibunya itu bukan jarak dekat ketika di dunia, tapi tuntutlah ilmu
nanti kita bisa ketemu atau tidak setelah sekian lama. Nanti kalau tidak bisa ketemu lagi di dunia, kita ketemu di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang melepas, orang menuntut ilmu zaman itu sudah betul-betul rela dan ridho. Karena tidak bisa komunikasi. WA ada. Sekarang ini kan kita sangat tergantung dengan WA. WA itu down 2 jam saja sudah gopoh kita. Iya kan? Kita ini sangat tergantung dengan internet juga. Ketika presentasi internet lemah, gopoh gak karu-karuan karena ilmunya dalam internet. Ada pertanyaan mulai browsing, kok muter, kok ngeluh. Akhirnya jawabannya, mohon maaf, saya belum bisa menjawab ini. Kenapa? Karena internetnya sinyalnya gangguan. Karena ilmunya nyari di internet. Karena mutolaahnya kurang, mutolaah yang lain. Karena ngandalkan tadi itu. Ada nggak yang presentasi ngandalkan begitu itu? Ada ya, tapi bukan Mabna Al-Ghazali, itu pasti Mabna lain. Luar biasa itu, masya Allah, begitu di depan itu, mesti ngarep itu gowopo. Lah internetnya muter tok, itu gak karu-karuan, sudah keringat dingin, gak karu-karuan. Padahal dosanya tahu, oh ngerepek di internet. Kadang ngerepek gak selektif bisa, wes. Ngutip kata-katanya siapa, ya arahin nanti, keliru bisa ya Allah, masya Allah. Oke, tapi bukan Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali ngutipnya cerdas. Oke, saya lanjutkan. Jadi orang zaman dulu, termasuk ibundanya Imam Asy-Syafi'i itu ketika ngelepas Imam Syafi'i itu sudah niatnya itu betul-betul ikhlas. Bismillah sudah. Beda dengan orang tua sekarang. Anaknya nuntut ilmu, orang tuanya bingung kapan dia pulang. Karena orang tuanya sudah curiga, ojo-ojo di ma'had juga nuntut ilmu toh, akan ngegime barang loh. Karena memang Anda kadang-kadang patut untuk disuudoni. Lu kan repot ya. Jadi orang tua ini naik perian dan mulia, kenapa? Biar orang tua bisa ngawasi. Oh, kamu udah jobot teman entek duit gak karu-karuan. Dulu top up. Masya Allah. Loh ini loh. Cobalah kita ini introspeksi. Makanya aku cerita ini kira, kok sampai tidak bisa mengambil ibrah? Pertanyakan itu dengan keimanan kalian. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wes gede-gede lho, tapi wes gede tetep dielingno. Buktine apa? Wes gede cek ngopi nek kono kene wayahe komat cek tutupno wae. Nek dijarno ae urusane dhewe-dhewe, ndak bisa seperti itu dalam Islam. Harus diingatkan. Lah wes dielingno gak kenek, lah ini sudah urusan lain. Sama juga begitu, punya teman diingatkan. Ojo dijarno ae, apalagi satu kamar. Nanti itu ditanya oleh Allah, kancamu, kamu wis regem lho ya jamaah. Kok ana kancamu siji, apa wis tau kok elingno? Mboten pangeran, mboten ya Allah, nu kersane pun urusane dhewe-dhewe kok gak iso ngono. Kenek sampean. Karena kita ini punya perintah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kembali ke Imam Syafi'i tadi. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i ini berangkat ke Imam Malik di Madinah. Imam Malik itu luar biasa. Imam Malik itu seorang imam madzhab yang juga luar biasa. Beliau penguasaan hadisnya luar biasa. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i masih menangi, ya, karena wafat tahun 179 Hijriah. Ketika mendaftar ke Imam Malik, Imam Syafi'i ini sudah mulai kelihatan menonjol dibanding murid-murid yang lain. Sehingga Imam Malik itu sering minta tolong kepada Imam Syafi'i ketika beliau berhalangan. Imam Syafi'i menggantikan majelisnya Imam Malik. Kelihatan cemerlang sekali Imam Syafi'i, padahal di usia yang masih sangat belia. Sampai suatu ketika Imam Asy-Syafi'i itu bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ketika haji, Imam Syafi'i tertarik dengan madhabnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i itu tidak menangi Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Ketika tahun itu Imam Syafi'i baru lahir.
dan tempatnya di Irak, di Baghdad. Tapi Imam Syafi'i ketemu muridnya Abu Hanifah langsung. Akhirnya maturlah ke Imam Malik, dikirimlah Imam Asy-Syafi'i itu kemudian lanjutkan pengembaraan keilmuannya ke Baghdad. Ini murid yang pinter. Imam Malik sangat mendukung. Gus Baha itu pernah cerita, sampai-sampai yang nanggung perjalanannya ke Irak itu Imam Syafi'i itu direntalkan unta. Zaman itu rentalnya unta, tidak ada rental kayak sekarang. Karena kendaraan dia unta itu. Ya, rental unta disangoni. Jadi muridnya disangoni. Karena Imam Malik itu menghargai betul murid yang luar biasa. Bahkan sangoni itu kalau Gus Baha pernah cerita itu kalau dikurskan uang sekarang itu kira-kira 50 juta sangoni dari gurunya. Imam Malik itu kaya, tapi tetap sederhana. Makanya Imam Malik itu tidak pernah tidur di atas ranjang, itu tidak pernah. Beliau selalu tidur di lantai, hanya beberan kloso, karpet begitu. Suatu ketika ditanya oleh muridnya, ya Imam, mengapa panjenengan kok tidurnya di bawah? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin saya tidur di atas ranjang sedangkan di bumi Madinah ini dimakamkan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau ta'zim kepada Hadratur Rasul. Beliau tidak pernah tidur di atas, tidurnya di bawah. Kira ditiru atau angel, karena kalau sampai umroh atau haji ziarah ke Madinah nginepin di hotel lantai biru. Loh iya kan? Sampai milih enggak saya di lobi aja tidur di bawah, gelaran karpet itu malah diusir sama security-nya nanti. Diusir. Ya tidak apa-apa, tetap tidur di atas, tapi niatnya tetap takzim kepada Hadratur Rasul. Yang tidak boleh itu kemudian sok-sokan, aku di dhuwur, kau oleh ngono. Nauzubillah. Saya lanjutkan. Lalu Imam Asy-Syafi'i ini pergi ke Irak. Di sana, ya, itu sekitar tahun 186 Hijriah beliau berangkat ke Irak. Di Irak ini beliau berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka Imam Asy-Syafi'i itu menjadi seorang tokoh yang bisa memadukan ahlul hadis Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah yang disebut ahlul ra'yi. Maka Imam Syafi'i yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu mulai punya halaqah mengajarkan beliau ilmu-ilmu yang sudah dikuasai oleh beliau. Murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i itu sudah ada yang jadi ulama. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu tidak berani pulang kalau belum diutus pulang oleh ibunya yang tadi sudah menyampaikan, berangkatlah menuntut ilmu sejauh mungkin, sebanyak mungkin, nanti kita ketemu di akhirat. Kalau tidak ada perintah dari ibunya nak pulang, dia tidak berani pulang. Akhirnya di Irak ini muridnya Imam Asy-Syafi'i itu jadi ulama-ulama, sampai mereka ini melakukan ibadah haji ketika di Masjidil Haram. Karena ulama, muridnya Imam Syafi'i sudah jadi ulama, itu diikuti oleh murid-murid yang banyak. Maka buat halaqah di Masjidil Haram itu. Ketika halaqah di Masjidil Haram, disitulah salah satunya ada ibundanya Imamuna Asy-Syafi'i itu kaget mendengar ulama dari Irak itu setiap mau ngomong itu mengatakan begini, qala Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ibunya akhirnya mikir, sopo sih kok bala-bala disebut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu ojo-ojo anakku. Nah karena dulu tidak ada kabar, tidak ada berita. Ibunya tidak tahu kalau si Syafi'i ini sudah jadi ulama besar di Irak. Itulah yang kemudian di Irak inilah Imam Syafi'i membangun madhabnya yang qaul-qaulnya disebut dengan qaul qadim. Sebelum beliau tahun 200 Hijriah pindah ke Mesir sampai wafat di Fustat, selama 4 tahun di Mesir, maka muncullah ada namanya qaul jadid. Kan begitu. Lalu ketika di Irak ini, tadi itu murid-muridnya sudah jadi ulama-ulama ini, akhirnya ibunya ini tanya ke syekh yang ngaji itu, siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Wah, dengan bangganya dia menjelaskan, dia adalah guru kami, seorang yang sangat alim allamah Quraisy. Asy-Syafi'i marganya luar biasa keilmuannya.
Akhirnya ibunya titip pesan, dia adalah anakku, sampaikanlah kepada dia sesekali dia boleh pulang. Akhirnya tersebar di mana-mana bahwa ternyata ibundanya Asy-Syafi'i itu masih ada. Dihormatilah si ibu itu, diangkat derajatnya karena sang anak luar biasa keilmuannya. Keilmuan yang disertai dengan adab. Karena aslinya adab itu, ilmu itu menghasilkan adab. Kalau sudah punya ilmu, lalu adabnya muncul, maka dimanapun Anda harus mendahulukan adab. Itu yang harus didahulukan. Jangan petentang-petentang orang kalau punya ilmu tapi tidak mendahulukan adab, itu merasa sosokan. Allah, kamu ngerti apa? Oh, naudzubillah. Berarti adabnya tidak muncul. Padahal orang itu semakin berilmu seharusnya semakin khosyah. Kalau khosyahnya muncul, maka yang terpancar adalah adab yang luar biasa. Nah, akhirnya ulama yang di Mekah tadi setelah haji tadi pulang ke Irak. Disampaikanlah kepada Imam Asy-Syafi'i, ya Imamuna Asy-Syafi'i, ya Imamana Asy-Syafi'i, dapat salam dari ibunda panjenengan. Panjenengan boleh pulang. Asy-Syafi'i bergembira, alhamdulillah. Wis oleh mulia. Jadi gak wani boyong nek durung pinter. Lah arek saiki mondok kuku boyong Mas ya durung pinter. Mondok kayak 3 tahun, 7 tahun mondok, 6 tahun mondok, begitu kuliah masuk Ma'had Sunan Ampel Al-Ali wis kupu boyong ae. Kok aku semester tu tak kos aku. Wis pegel aku mondok. Masya Allah. Ngono iku ono. Ditenono rek. Masih mondokmu 6 tahun, mondokmu 7 tahun, nek awakmu kok tinggal nek kos-kosan, nek kontrakan. Gripis iku ilmu. Ngerti gripis? Gripis itu sedikit demi sedikit terkikis. Mulai subune ilang. Delon kanca-kanca sampean kakak tingkat yang di kontrakan di kos-kosan itu angel jogo kaya di Ma'had ini. Mau di Ma'had ini Sabtu Minggu yo apa. Kan ngono. Tak tuntukno. Dadi ngono rek. Makanya lewat mondok 6 tahun, lalu ditambah 1 tahun di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, maka sampean harus bercita-cita aku kudu mondok maneh sampai iso dadi minimal 10% teko Imam Syafi'i. Oh, minimal 10% itu wis jos. Nek 100% aku gak yakin blas. Delok praene koyo ngene iki. Wis ta. Itu sampean tekadkan. Jadi kalau yang sudah bercita-cita untuk kos dan untuk kontrak, coba sampean ubah mindsetnya, sampean ubah planning itu. Nek gelem, nek gak ngereken ya wis, wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mukmin. Nek gak percaya ya wis, yang penting aku wis ngeling. Sehingga nanti kalau saya ditanya oleh Gusti Allah nanti di akhirat, Sim, kamu lah pengasal Al-Ghazali, nggih Gusti. Wis kok eling no arek pian niku. Yo apa arek 50% kok di kos-kosan kabeh kontrak kabeh. Saya bukan berarti gembosi kos-kosan loh ya, nanti pengusaha kos nanti rugi, bukan. Kalaupun terpaksa kos, cari kos-kosan yang sehat. Oh, no arek golek kos-kosan sing bebas iku lho. Terus kate lapo. Bebas tuh di dunia itu nggarai awakmu terpenjara nanti di akhirat. Tapi begitu Anda di sini terpenjara, mengekang hawa nafsu Anda, nanti di akhirat Anda akan bebas mendapatkan apapun. Itu kan walian kan? Nek saiki bebas, nggak ada neraka kayak so bebas. Melayu rono kecil, melayu rono ketegak, nggak bisa. Oke, saya lanjutkan. Lalu Imam Syafi'i ini sudah mau pulang. Terdengar seantero Irak di Baghdad itu, Imam Asy-Syafi'i mau pulang ke Mekah. Mau sowan kepada ibundanya karena beliau adalah seorang imam besar, seorang tokoh besar, seorang kiai besar yang punya banyak murid, punya banyak muhibbin. Orang yang mencintai Syafi'i kan banyak. Sehingga datanglah ke Syafi'i, ya Imam, kula mboten saged ngaturi napa-napa, kula gak ada unta ini dengan bawa unta saya. Akhirnya banyak yang ngaturi beliau. Unta game unta tok, tapi sak gandole pisan. Dengan perbekalan yang nyantol di unta itu, karena hormat kepada Imam Syafi'i. Itu ilmu itu kalau dikuasai dunia katut, tapi lah urusan dunia diuber, ilmu ini ucul, dunia ini kadang ya ucul, karena dunia itu kan seperti bayang-bayang.
Semakin Anda kejar, ya dia lari. Dunia itu seperti air. Dia tidak menempati posisi yang tetap. Dia bisa berpindah kemanapun. Kan begitu. Lalu air itu kalau sedikit itu manfaatnya banyak, tapi kalau banjir bandang besar itu justru bisa membahayakan. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Kahfi, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Kan seperti air itu. Dunia itu banyak. Ya kayak gitu. Nah, saya lanjutkan. Akhirnya Imam Syafi'i itu pulang dengan dikawal karena nggak bisa bawa sendiri. Murid-muridnya ikut. Untanya sekian ratus unta. Karena kayak sing sowan tadi itu ngaturi beliau karena muhibbinnya beliau. Sampai di perbatasan Makkah, Imam Syafi'i mengutus muridnya, dengan sampai datang ke rumah ibu Maturo, kalau saya Syafi'i sudah berada di batas kota Makkah. Akhirnya muridnya datang duluan. Etikanya begitu. Jadi ternyata etikanya itu bukan kejutan, tapi memberitahu yang di rumah kalau mau pulang. Akhirnya ditok-tok lah oleh santrinya. Tok-tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anti? Sopo sampean iki? Saya muridnya Asy-Syafi'i. Syafi'i sekarang sudah perjalanan mau pulang, sudah berada di batas kota Makkah. Syafi'i bawa apa dia pulang? Bawa sekian unta. Dengan bangganya santrinya tadi bilang bawa unta sekian ratus, bawa harta sekian banyak. Apa kata ibunya? Bilang ke Syafi'i, kembali dia. Saya tidak ingin anak saya pulang dengan membawa harta yang sangat banyak. Saya hanya ingin anak saya membawa ilmu. Itu kata ibunya. Beda dengan orang sekarang. Nah, nyambut gawe apa? Mulai kalau dosa akeh ngono. Akhirnya disampaikanlah oleh murid tadi sambil derdek. Ya Imam, saya sudah sampai di sana, tapi ibu panjenengan malah duka, malah marah. Saya ditanya, apa yang dibawa oleh Asy-Syafi'i? Dia bawa harta sekian. Saya diusir. Akhirnya apa kata Asy-Syafi'i? Panggil penduduk Mekah. Akhirnya dibagi-bagilah itu harta yang dibawa oleh Asy-Syafi'i itu dibagi pada penduduk Mekah. Akhirnya santrinya suruh kembali kau kepada ibuku, bilang Asy-Syafi'i datang dengan membawa ilmu dan banyak kitab. Akhirnya Asy-Syafi'i muridnya tadi datang lagi ke ibunya. Syafi'i bawa apa? Bawa ilmu. Silahkan datang kalau begitu, saya tunggu. Itulah kehebatan Imam Asy-Syafi'i dan ibunya yang luar biasa. Ini salah satu kisah yang bisa kita ambil hikmah. Nah, Imam Syafi'i itu pernah ditanya, keinginan panjenengan itu terhadap etika itu seperti apa? Apa kata Imam Syafi'i? Faqal asma'u bil harfi minhu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bih. Saya ini kalau mendengar satu hal saja yang bicara soal etika, bicara soal ilmu, yang ilmu itu membawa kepada hal yang membuat etika saya menjadi lebih baik, maka seluruh anggota tubuhku ini setelah mendengarkan hal itu akan terasa nikmat, terasa tertarik, terasa sangat senang sekali. Padha ambek arek-arek Mabna Al-Ghazali. Nek krungu soal ilmu, wah bismillah, saya ngejar terus. Ya kan? Nek krungu soal game, kakak bukan tentang etika. Kira-kira sing ndi? Apa nek game kemudian kamu sudah sampai level berapa? Kamu sudah dapat apa namanya? Oh, istilahnya apa? Harus ngono-ngono pula. Aku pura-pura gak ro, jadi kiranya ini gak tahu main iku. Jadi gak tahu temenan rek. Jadi begitu. Jadi Imam Syafi'i itu begitu. Jadi kalau mendengar sesuatu ilmu, adab yang itu membuat beliau semakin baik etikanya, semakin baik akhlaknya, maka itu beliau kejar. Lalu ditanya lagi beliau, wa qila lahu wa kaifa talabuka lahu? Terus gimana cara panjenengan untuk menuntut atau mencari hal tersebut? Golek ilmu, golek adab itu ya apa caranya? Imam Syafi'i menjawab, qal talabul mar'atil mudillati waladaha wa laisa lahu ghairuhu. Aku itu lek kadung seneng sesuatu terkait dengan ilmu dan adab. Kalau saya mencari itu haus seperti
seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang kehilangan anaknya, yang anaknya itu cuma satu-satunya. Coba ono ibu-ibu duwe anak cik bayi atau ndak bayi lah, sakmene anaknya hilang, kira-kira dijarno atau digoleki? Nah dijarno itu ibu yang ndak sesuai fitrah. Secara fitrah, secara naluri pasti dicari. Nyarinya tuh serius apa enggak? Pasti serius. Itulah gambaran Imam Asy-Syafi'i ketika mengejar ilmu dan adab itu seperti seorang perempuan yang punya anak, seorang ibu yang punya anak, satu-satunya anaknya hilang. Guwo la irono. Akhirnya apa? Siang malam tuh tidur itu sudah lupa karena kehilangan anaknya ini nyari. Sama kayak kalian. Begitu Jumatan, lalu khutbahnya ketinggalan, ngelilir wis komat, itu penyesalannya luar biasa. Ya Allah, kok gak perlu khutbah belas? Karena khutbah itu isinya ilmu, isinya adab. Harusnya begitu. Nah saya khawatir sebaliknya, jangan-jangan berangkat Jumatan itu sudah bertekad waktu khutbah adalah waktu terbaik untuk tidur siang. Nah repot kalau begini. Jadi simak setiap khutbah, karena itu isinya ilmu. Loh dadi wong lanang kok abot lho rek. Makanya sampai setiap minggu, setiap pekan, setiap Jumat itu dikumpulkan, diberi bekal takwa. Kenapa? Karena ini yang jadi sangu sampai untuk memimpin keluarga Anda, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab Anda kelak, istri Anda, anak-anak sampean, itu tanggung jawab laki-laki. Makanya dicas terus setiap minggu. Kalau ini pembinaan kan 1 bulan sekali, lewat khutbah kan penjumat. Kalau di ma'had ada muhadharah zuhur itu lumayan ada tambahan. Karena sampean mau mengambil ibrah apa tidak? Karena perintahnya adalah fa'tabiru ya ulil absar. Kalau Anda tidak bisa mengambil ibrah, kalau Anda tidak mau berubah, maka kembali lagi keimanan Anda dipertanyakan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kula kinten jaga mekaten wallahu a'lam bishawab. Ya tak lama-lama, ini sudah setengah jam ya. Sudah setengah jam ya? Ya lebih dikit lah. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.